Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-12. Kitab Bilangan pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Bilangan pasal 12 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini, yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya diberikan tema bagaimana sebetulnya kita mendoakan lawan kita. Kalau boleh dikatakan musuh kita. Kita belajar dari peristiwa ini, Musa dan Miriam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang berkompetisi, bukan? Kita hidup di dunia yang berkompetisi. Kita lihat di TV dimanapun sering, ya di YouTube juga. Kita sering lihat
ada persaingan antara atlet dalam dunia olahraga, itu udah biasa. Betul? Gak ada orang bertanding sendirian. Dia pasti bertanding dengan orang lain. Negara dengan negara bertanding. Ya, klub dengan klub bertanding. Bersaing sebetulnya. Dunia hidup dalam persaingan. Ini persaingan. Persaingan antara atlet olahraga ada. Ya. Juga kalau kita lihat juga bisa persaingan kalau di dunia kerja ya. Persaingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain gitu. Itu hal yang biasa. Orang di dalam satu perusahaan pun sesama pekerja itu bisa bersaing juga. Nah, itu kelihatan sebagai pemandangan yang sudah biasa kalau di kantor. Tapi bagaimana kalau gereja dengan gereja bersaing? Wah, kita agak aneh sedikit ya. Harusnya gereja dan gereja tidak bersaing karena sama-sama ada dalam kerajaan Allah. Tetapi ada kenyataan seperti itu. Dan di dalam gereja pun, satu gereja, sesama pelayan itu, aktivis itu kadang bisa bersaing loh. Satu bidang dengan bidang yang lain, kok bisa bersaing ya? Hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain, kenapa bisa bersaing? Kenapa aktivis yang satu bisa bersaing dengan aktivis yang lain? Apa yang terjadi? Kebawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang terjadi di dunia yang penuh dengan persaingan kebawa di dalam dunia rohani juga. Dan di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak heran kita dengar juga suami dan istri bersaing di depan anak, bukan? Ini anak papa, ini anak mama, begitu ya. Itu juga sebetulnya sounds like, ya itu kompetitif juga antara suami dan istri. Siblings, ya sesama kakak beradik itu bersaing ternyata. Dan kadang-kadang orang tua juga membangkitkan persaingan di tengah-tengah keluarga dengan membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga terjadilah persaingan dan kelihatannya meskipun tujuannya itu untuk baik supaya semuanya potensinya bisa naik. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah persaingan dan dunia yang bersaing dibawa ke dalam kehidupan rohani yang bersaing juga. Termasuk di dalam keluarga. Bukankah firman Tuhan yang kita sedang baca ini juga sebetulnya ini adalah persaingan antara family business. Ini bukan bisnis ya. Maksudnya pelayanan keluarga Musa ini. Mereka sedang bersaing. Harun mungkin dipengaruhi oleh Miriam. Dan Miriam merasa, kenapa Tuhan hanya berkata kepada Musa saja nggak berfirman kepada kita? Kenapa harus Musa yang memimpin saja? Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah persaingan di dalam pelayanan keluarga Musa. Ini si Koko dan Cici merasa kenapa Tuhan hanya pakai Musa yang adik aja. Seorang Kristen, kita sebagai seorang Kristen, bagaimana kita ada di dalam posisi dunia yang bersaing ini. Dan dalam firman Tuhan yang ingin kita lihat bersama-sama bagaimana kita bisa belajar menjadi seorang Musa yang mendoakan lawannya. Which is lawannya itu tidak jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali lawan kita itu tidak jauh dari kita. Dia adalah anggota keluarga kita, teman gereja kita, teman kantor kita. Yang kalau boleh kita katakan mereka adalah pesaing kita. Atau boleh saya katakan apakah itu musuh kita. Nah, Tuhan ingin kita belajar malam ini. Kita mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Kristen untuk bisa mendoakan pesaing kita atau musuh kita adalah seorang yang harus memiliki hati yang lemah lembut. Kalau kita tidak punya hati yang lemah lembut, seperti personality-nya Musa, yang lemah lembut, kita gak mungkin bisa mendoakan orang yang opponent dengan kita, bersaing, berhadap-hadapan dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sesungguhnya terjadi dari firman Tuhan yang kita baca ini?
Miriam sedang mempersoalkan pernikahannya Musa dengan Zipora. Kalau kita mau cermati peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa bukannya baru menikah dengan Zipora minggu lalu atau bulan lalu. Ini adalah pernikahan yang sudah lama. Kenapa seolah-olah Miriam itu mengangkat kembali kelemahannya Musa ini, kesalahannya Musa ini? Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa pernikahan Musa dan Zipora ini jadi alasan buat Miriam untuk menghina Musa. Dan dalam hal ini Miriam kelihatannya dia mempengaruhi Harun untuk bersama-sama menghina Musa, mengata-ngatai Musa. Bahwa Musa ini menikahi seorang perempuan Kus. Kalau kita lihat terjemahan Alkitab versi yang lain, ada juga menerjemahkan dengan menikahi perempuan Ethiopia. Atau Kus itu mungkin rumput dari Arab ya. Jadi Musa menikahi seorang perempuan Kus, dan ini dijadikan persoalan, sebuah problem yang diangkat untuk menghina, mengata-ngatai Musa, mungkin dengan perkataan yang kasar. Nah, sebetulnya ya ada penafsir yang mengatakan demikian. Sebetulnya ini adalah persoalan Miriam dengan Zipora. Miriam itu kayaknya dia tidak suka Musa itu terlalu dipengaruhi oleh Zipora. Ya, dalam hal menentukan tua-tua Israel. Nah, kelihatannya Musa sangat mendengarkan nasihat-nasihatnya Zipora gitu. Dan juga kita tahu bahwa Musa ini terlalu dengerin mertuanya. Waktu mengelompokkan pemimpin-pemimpin di Israel, dikelompok-kelompokkan itu, dalam hal mengambil keputusan, Miriam melihat Musa ini terlalu dengerin pihak perempuan, begitulah kira-kira ya. Bukankah isu-isu seperti ini kadang-kadang juga terjadi ya di keluarga kita ya? Wah, ini kok adik saya kok agak dengerin istrinya ya. Ini antara si Ako sama adik begitu ya. Wah, ini juga mungkin terjadi juga ya di keluarga masa kini ya. Isu-isu seperti ini. Kenapa ya dia terlalu dipengaruhi oleh mertuanya? Begitu yang kayaknya nggak dengerin dari pihak kita ya. Padahal saya ini mamanya gitu ya. Saya ini papanya. Kenapa dia lebih dengerin pihak perempuan daripada pihak saya? Seperti itu. Ini isu-isu seperti ini hadir di tengah-tengah keluarga Musa, dan juga itu juga ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bisa jadi sumber persoalan yang diangkat kembali ketika terjadi perselisihan, terjadi konflik. Nah, sebetulnya yang terjadi itu adalah Miriam kemudian dia mempersoalkan kepemimpinannya Musa. Ini poinnya. Dia mempersoalkan kepemimpinannya Musa. Dengan pertanyaan yang kita baca tadi di ayat kedua, apakah Tuhan hanya berbicara kepada Musa saja? Bukankah Tuhan juga bisa berbicara kepada kita? Ini adalah respon Miriam yang mempertanyakan kepemimpinannya Musa. Dan sebetulnya dia sedang mempertanyakan kepemimpinan Tuhan terhadap Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak puas. Miriam tidak puas, dia protes. Kenapa? Kepemimpinan hanya jadi hak tunggal untuk Musa. Bukankah sebetulnya kalau kita lihat, Miriam dan Harun juga seorang pemimpin, bukan? Mereka juga memimpin. Harun ditugaskan sebagai imam. Dia juga pemimpin. Dan Miriam adalah nabiyah, nabi perempuan. Dia juga sebagai pemimpin. Hanya memang chiefnya, pemimpin
yang tertinggi itu haruslah satu orang. Dan itulah Tuhan menetapkan Musa sebagai pemimpin. Di sini tegas sekali. Tegas sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa diperlihatkan sebagai seorang yang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Tuhan berbicara langsung kepada dia, bukan seperti nabi-nabi yang lain. Melalui mimpi dan sebagainya, melalui penglihatan dan sebagainya. Tuhan langsung berhadap-hadapan muka dengan Tuhan, dengan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa adalah pribadi yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjelaskan itu kepada Miriam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang di dalam konflik yang terjadi itu adalah kita mempersoalkan kepemimpinan orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan di tengah-tengah komunitas ataupun di tengah-tengah pelayanan ataupun di tengah-tengah keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masih beriman kepada Tuhan kita dan kita percaya Tuhan menetapkan seorang pemimpin bagi kita, apakah kita punya pertanyaan, kegelisahan yang sama, persoalan yang sama dengan Miriam? Kita mempersoalkan pemimpin kita, tetapi sesungguhnya kita mempersoalkan kepemimpinan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena dua hal itu lalu kemudian Miriam dan Harun memberontak kepada Musa. Dan sesungguhnya mereka sedang memberontak kepada Tuhan. Miriam dan Harun menghina Musa di hadapan di hadapan bangsa yang punya kecenderungan memberontak seperti Israel. Dan itu membuat keadaan semakin kacau, Bapak Ibu Saudara sekalian. Musa memimpin bangsa Israel yang kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, Israel itu bersungut-sungut tentang apa yang mereka makan, tentang keadaan mereka. Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka bahkan ada satu waktu ketika Musa naik ke atas puncak Gunung Sinai, bertemu dengan Tuhan. Terlalu lama di atas puncak. Israel di bawah kepemimpinan Harun pada waktu itu membuat patung lembu emas. Ini bangsa yang suka memberontak. Dan sekali lagi Miriam dan Harun membangkitkan kecenderungan pemberontakan itu. Dengan cara apa? Menghina pemimpin mereka. Yaitu Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah konflik yang semakin diperbesar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh melihat bagaimana sebetulnya respon Musa terhadap persoalan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa kalau dirinya pribadi dihina, dia diam. Dia seolah-olah tidak mendengarkan. Oleh sebab itu, Alkitab mencatat, Musa ini adalah seorang yang lembut hatinya. Paling lembut di muka bumi. Dan orang yang lembut hatinya, kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus di Matius pasal 5. Orang yang lembut hatinya. Dialah yang empunya bumi. Orang yang lembut hatinya. Ketika dia dihina, dia direndahkan di depan umum, Musa itu diam. Dia tidak membalas. Tetapi ketika Tuhan yang dihina, Musa adalah orang pertama yang berdiri di depan. Yang melawan penghinaan itu. Karena sudah ditujukan kepada Tuhannya. Dia disebut sebagai pribadi yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama belajar dari hatinya Musa. Seorang yang lemah lembut.
Kalau kita tidak punya hati seperti Musa, sekali lagi, kita tidak mungkin bisa mendoakan orang yang bersaing dengan kita. Atau bisa dikatakan orang yang bermusuhan dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingin meneladani Musa menjadi pribadi yang lemah lembut. Kita ingin mendoakan mereka, orang-orang yang berseberangan dengan kita. Dan kita ingin menjadi saksi kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ini kedengarannya begitu muluk, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan kepada kita melalui Tuhan Yesus. Berdoalah bagi musuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau kita tidak punya hati yang lembut seperti Musa? Bagaimana ini bisa terjadi kalau kita tidak punya hati yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus yang mendoakan orang-orang yang menyiksa dia dan menyalibkan dia, bahkan bisa mengampuni mereka? Apa itu lemah lembut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya ingin menggali lebih banyak tentang lemah lembut supaya kita bisa merefleksikan diri kita. Kita ingin menjadi pribadi yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu orang yang sederhana, Bapak Ibu. Dia rendah hati, pengasih, tidak egosentris. Dan orang yang tidak suka dengan ketidakadilan. Dia menolak ketidakadilan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, lemah lembut ini adalah buah roh. Jikalau engkau dan saya adalah pengikut Tuhan Yesus, harusnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini menghasilkan buah roh. Dan kalau kita belum punya, kita bisa minta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan, berikan saya hati yang lemah lembut. Seperti Musa, kita bisa minta. Nah, orang yang lemah lembut mampu meredakan kemarahan. Bukan membangkitkan atau bukan memicu terjadinya pertengkaran atau kemarahan. Tapi dia meredakan kemarahan. Kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus. Adalah pribadi yang lemah lembut. Alkitab mencatat Yesus sebagai Raja yang lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Kalau dalam bahasa di dalam Galatia 5:22, kata lemah lembut itu adalah prautes atau kekuatan, kuasa yang berasal dari Roh Tuhan. Dia adalah hasrat yang kuat dan keras dan membuat kita di dalam jiwa kita itu berkobar-kobar, meledak-ledak untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Itu lemah lembut. Kalau ada seorang bernama Malcolm Tolbert, dia mengatakan orang yang lemah lembut itu adalah orang yang di dalam dirinya ada rasa aman. Ada rasa aman yang besar. Karena dia tahu Tuhan ada di pihak dia. Dan dia tahu Tuhan ingin dia melakukan hal yang baik buat sesama. Seorang yang punya rasa aman, mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang berbelas kasihan kepada orang lain. Dia bisa turut merasakan kesulitan orang lain. Dan dia bisa peka terhadap kebutuhan orang lain. Orang yang ditandai dengan kerendahan hati. Punya pikiran, kemuliaan dirinya itu dia singkirkan. Dia pikirkan kesejahteraan sesama saudara seiman. Dia pikirkan bagaimana Tuhan bisa mengasihi orang itu. Bagaimana Tuhan bisa mengasihi musuhnya. Itu yang dia pikirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah orang yang lemah lembut. Bagaimana kita bisa mengembangkan kepribadian yang lemah lembut? Sebelum saya ingin ajak kita sama-sama nanti coba mempraktekkan bagaimana kita mendoakan orang yang menjadi pesaing bagi kita. Mari kita sama-sama terbuka di hadapan Tuhan, kita belajar. Belajar membuka diri
untuk mengalami pikiran, perasaan, dan kemauan untuk kita mau bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia maksudnya juga bergantung kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita letakkan kebergantungan diri kita ini kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, termasuk diri kita sendiri. Sebuah kesadaran bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Tuhanlah yang memiliki si aku ini. Izinkan diri kita membuka diri kita secara total. Pikiran kita, perbuatan kita, dan hal-hal rohani yang ada di dalam diri kita untuk bisa ada di dalam kendalinya Tuhan. Berhentilah dari tindakan memberontak, dari tindakan melawan. Serta mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Ada natur dalam diri kita untuk terus bersaing, melawan, untuk menjadi menang. Tinggalkan itu semua. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sulit sekali. Karena kita dari kecil kita dilatih untuk menang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dilesin yang banyak-banyak. Dipersiapkan untuk menjadi seorang pemenang di tengah-tengah dunia yang bersaing ini. Nah sekarang di hadapan Tuhan, kita diminta untuk bukan fokus kepada menang, bukan terus ada di dalam keadaan bersaing itu, tetapi kita diajak untuk melihat kepentingannya Tuhan, bukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini sulit sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu mari kita dengan sengaja izinkan diri kita untuk secara total, pikiran kita, perasaan kita, dan apapun hal yang mengendalikan diri kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin hidup kita, kita ikuti kehendaknya Tuhan. Mari kita terbuka secara intelektual dan secara emosional kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memaknai kata terhormat menjadi berharga, nilai diri kita, dan bagaimana kita bisa mengejar semua keberhargaan dalam diri kita itu dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Kita berharga, kita terhormat kalau kita mencapai posisi tertentu. Kita berharga, kita berhormat, kita berkuasa kalau kita bisa menguasai orang lain. Kalau kita bisa menang atas persaingan dengan orang lain. Tapi mari kita sama-sama memaknai, saya terhormat karena Tuhan kasih saya kuasa. Karena Tuhan mau saya ambil bagian di dalam pekerjaannya yang mulia. Saya menjadi terhormat. Karena Tuhan melibatkan saya untuk melakukan perluasan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya menjadi terhormat karena saya adalah rekan kerja Allah. Saya berharga karena Yesus mati untuk saya. Nilai diri kita ini tidak lagi kita ukur dengan nilai-nilai yang dunia ini tawarkan. Tetapi mari kita lihat diri kita bernilai. Karena Tuhan Yesus mau mati untuk kita semua. Dia berkorban untuk menanggung hukuman dosa kita. Kita tidak mati mengikuti dunia ini. Tapi kita bangkit hidup bersama-sama dengan kuasa kebangkitan Allah. Dan kuasa yang kita terima itu bukan kuasa karena usaha kita. Untuk mencapai top level sehingga kita berkuasa. Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita punya kuasa karena kuasa yang diberikan oleh Allah.
bukan kuasa yang kita kejar, bukan kuasa yang dunia ini berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terbuka secara intelektual, secara emosional. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa kesadaran ini saya ingin ajak kita punyai. Sehingga kita punya gambar diri yang biblical. Sesuai yang Tuhan inginkan, bukan yang dunia ini berikan. Sehingga kita tidak terjebak di dalam kondisi yang bersaing ini. Di dalam kompetitif yang dunia ini ciptakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan begitu kita bisa berdoa untuk orang-orang yang bersaing dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, William Barclay melihat kata lemah lembut itu ada 3 ide utama di dalamnya. Yang pertama itu adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini sangat sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi sulit dilakukan. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Mudah dipahami, sulit dilakukan. Yang kedua, mari kita menjadi pribadi yang pembelajar. Itu orang yang lemah lembut. Teachable. Dan kemudian hati yang mempertimbangkan kepentingan orang lain. Ada 3 hal ini jadi komponen di dalam karakter lemah lembut ini. Yang perlu kita punyai. Mudah diingat. Ya, ini juga jadi pattern untuk kita nanti berdoa. Tunduk kepada kehendak Allah. Miliki hati seorang pembelajar. Dan pertimbangkan kepentingan orang lain. Jangan melulu kepentingan kita sendiri. Ada hal-hal yang membuat kita itu mudah terjebak untuk mempertimbangkan kepentingan diri kita sendiri aja. Sehingga kita jadi pribadi yang ignorance. Oke, ada 3 hal tentang ignorance. Ada memang ketidakpedulian karena seorang pribadi ini memang dia adalah orang yang naif. Dia perlu terus diingatkan. Kamu perlu peduli dengan orang lain. Memang dia. Naif itu kata yang lebih sopan dari kebodohan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita perlu belajar menjadi pribadi-pribadi yang peduli dengan orang lain. Ada ketidakpedulian karena tidak tahu dan tidak peduli dengan ketidaktahuannya. Dia kemudian menjadi seorang yang tidak peduli karena dia tidak tahu, dia tidak peduli, dan dia tidak mau pusing dengan ketidakpeduliannya. Mungkin ini adalah orang yang kalau ngomong itu, ya hidup itu ikutin arus aja lah, begitu ya. Tidak peduli dengan ketidakpeduliannya. Atau yang ketiga, dia cuma tidak mau peduli aja. Gitu. Ini yang ketiga ini nggak bisa dikasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokoknya saya nggak mau peduli gitu aja. Ini sulit sekali yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu 3-tiganya ini bukan kita. Saya tidak mengharapkan kita semua ada di dalam 3 hal ini menjadi pribadi yang tidak mau peduli. Mari kita belajar menjadi orang yang punya hati, mempertimbangkan kepentingan orang lain. Kita peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kita peduli dengan apa yang orang lain rasakan. Dan kita peduli dengan kebutuhan orang lain. Dengan demikian kita bisa menjadi pribadi yang lemah lembut. Sekali lagi, mari kita belajar berdoa untuk lawan kita. Dengan 3 pattern ini Bapak Ibu Saudara sekalian. 1, 2, 3 itu yang 3 ide utama lemah lembut. Mari kita coba praktekkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa lawan kita? Mungkin dia tidak jauh dari kita. Lawan kita yang paling keras. Jangan-jangan dia ada di sekitar kita. Apakah dia rekan kerja kita? Apakah dia
saudara kandung kita? Apakah dia mertua kita atau menantu kita? Apakah dia teman kita, teman sekelas yang selalu bersaing dengan kita dalam hal prestasi dan sebagainya? Apakah dia rekan kerja kita, sesama hamba Tuhan, sesama aktivis di dalam gereja? Mungkin lawan kita itu tidak jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan satu pribadi. Siapa yang selama ini jadi lawan kita? Saya ingin kita tidak meninggalkan sesi renungan ini begitu saja. Mari kita praktekin. Kita berdoa untuk dia. Di dalam pikiran kita, pikirkan pribadi dia. Sebutkan namanya. Mungkin dia tokoh sebelah kita yang jadi selama ini bersaing dengan kita. Pikirkan dia. Mari kita buka diri untuk tunduk kepada Tuhan. Tuhan mau kita mendoakan dia. Ini bukan maumu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan maumu, ini maunya Tuhan. Doakan dia. Yang kedua, mari kita mohon kasih Tuhan memenuhi kita. Sehingga kita bisa belajar, terbuka, mengampuni dia. Mungkin selama ini dia sudah menyakiti kita. Membuat hidup kita pahit, bahkan mungkin ada yang melukai kita. Mari kita minta kasih Tuhan untuk bisa mengampuni dia. Seperti Tuhan Yesus yang berdoa kepada Bapa, supaya Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkan dia. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memohon Tuhan menganugerahkan pengampunan kepada lawan kita. Sehingga apa? Mereka juga diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Tanpa mereka kenal Tuhan Yesus, gak mungkin lawan kita itu bisa berubah, bisa bertobat. Berbalik mengasihi kita. Bukan beroponen dengan kita. Bukan bersaing dengan kita, tapi sama-sama membangun kehidupan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama merenung beberapa menit ke depan. Mari kita dengan sikap berdoa. Siapakah lawan kita? Dia musuh kita. Mari kita bawa namanya di hadapan Tuhan.